السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati a'azzakumullah, pada hari ini alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mengkaji manhaj sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beragamanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita sebagai seorang muslim dan muslimah meyakini bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu banyak dalil yang menunjukkan tentang kemuliaan mereka, tentang kedudukan mereka, dan juga tentang keselamatan manhaj dan cara beragama mereka. Cukuplah apa yang dikatakan oleh sebagian para ulama salaf tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abarrun nas quluban wa a'maquhum ilman wa ahsanuhum hadyan wa aqalluhum takallufa. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik hati mereka. Kenapa mereka menjadi orang yang paling baik hati mereka? Karena mereka dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena guru mereka yang membimbing mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka para sahabat menyaksikan Al-Quran itu turun. Dan mereka para sahabat itu menyaksikan bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pantas mereka orang yang paling pertama menikmati, yang paling pertama mendapatkan kebahagiaan di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu orang yang menyelisihi manhaj sahabat Rasulullah SAW di dalam beragama, secara khusus di dalam berdakwah, dia pasti menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisihi Rasulullah SAW, barang siapa yang menyelisihi Nabi Muhammad SAW, setelah jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, dan jalan kaum mukminin yang dimaksudkan di sini adalah pertama adalah jalannya sahabat Rasulullah SAW, karena mereka lah orang-orang yang paling pertama beriman ketika ayat Quran ini turunkan. Karena ayat ini turunkan saat mereka orang yang paling pertama beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi orang-orang yang menyelisihi jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum
dan sebelumnya menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya petunjuk, kemudian dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, selain jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, nuwallihi ma tawalla, kami jadikan dia menyimpang karena sebab penyimpangan tersebut. Dan Allah berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, maka manakala mereka menyimpang dari jalan yang hak, Allah jadikan hati mereka menyimpang. Oleh karena itu orang-orang yang membenci sahabat Rasulullah SAW, mereka adalah orang yang pasti menyimpang dari jalannya Rasulullah SAW. Oleh karena itu mereka berdusta dengan sebenar-benar dusta kalau mereka mengatakan mengikuti Nabi Muhammad SAW atau mencintai Rasulullah dan keluarga beliau. Karena orang yang mencintai Rasulullah SAW pasti dia mencintai sahabatnya. Karena orang yang mencintai keluarga Rasulullah SAW pasti dia juga mencintai sahabat Rasulullah SAW. Karena kita wajib meyakini bahwa orang yang paling memuliakan, menghormati keluarga Rasulullah SAW adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Tidak akan ada seorang muslimah yang dia beriman kepada Allah dan sunnah Rasulullah SAW kemudian dia akan mengatakan bahwa dia lebih mencintai keluarga Rasulullah SAW dibandingkan para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan juga sahabat-sahabat mulia yang lain, kecuali dia pasti akan mendustakan banyak ayat Quran dan mendustakan sunnah Rasulullah SAW dan hadis-hadis beliau. Karena Nabi Muhammad SAW mempersaksikan tentang kebaikan hati mereka dan ketulusan hati